Nih, kita lihat depannya ini. Ada fiil mudore. Ini depannya nih, ada fiil mudore. Ya, paham ya? Apa ini fiil mudore? La-nya nahi, tafakkaru fiil mudore yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsa dengan fa'ilnya antum. Di sini sudah ada antum, maka ini pun antum. Jadi bukan fiil madi. Kalau fiil madi jadi nggak nyambung dengan wawu atop ini. Gitu ya. Jadi kita lihat siyakul kalam. Maunya kalimat itu kemana gitu. Maka ini bukan fiil madi, tetapi fiil amar. Tafakkaru fiil amar dengan fa'ilnya antum. Fi'nya huruf jer, khalqi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wahwa mudof. Allahi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Kalian bertafakkurlah tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru, dan janganlah kalian bertafakur fillah. Finya huruf jer, Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Janganlah kalian. Tuh. Jadi ini juga kalian, antum ya. Jadi tafakkaru fi'il mudhore yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsah dengan fa'ilnya antum gitu. Jadi wala tafakkaru, dan janganlah kalian berfikir bertafakur fillah tentang Allah. Nah, maka ini fa-nya jadi fa sababiyah. Ya, kenapa fa sababiyah? Fa sababiyah itu menasabkan fi'il mudhore karena dia menyimpan an masdariyah. Maka dibaca nasab. Ya. Dibaca nasab hilang huruf nunnya. Fatahliku gitu. Fatahliku. Jadi tahliku fi'il mudhore yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi. Jadi fa sababiyah itu dia menyimpan an. Ya. La-nya bukan la nafi, bukan. Kalau la nafi tidak menjazmkan fi'il mudhore. Gitu ya. Jadi kalau la nafi tidak menjazmkan fi'il mudhore. Ya. Nyambung ya? Nah, gitu. Jadi di sini fatahliku, fa-nya sababiyah. Tahliku fi'il mudhore yang dinasabkan. Gitu. Oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsa dengan fa'ilnya antum. Jadi nyambung semua ini, antum semua, ya begitu. Jadi semuanya antum, gitu. Oleh sebab itu tahliku, kalian akan rusak, gitu. Oleh sebab itu kalian akan rusak, tuh gitu. Jadi tafakkaru, kalian bertafakurlah fi khalqillah, tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru, dan janganlah kalian bertafakur fillah tentang Allah. Fatahliku, oleh sebab itu kalian akan rusak. Nah, begitu jadi artinya ya. Oke. Nah, yang terakhir ini dibaca lazima. Ya, kenapa dibaca lazima? Masih khobar dari yakunu. Lazima. Nah, ini bacanya apa? Wa huwa mudhof. Ya. Maka depannya dibaca mudhof ilai, lazimal ghammi wan nadamati. Lazimal ghammi wan nadamati. Ya. Jadi lazima khobar kana ini yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Ya, al-ghammi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wawunya atop, an-nadamati maktuf dari matuf alaihnya al-ghammi. Ya, gitu. Jadi ciri orang yang bertobat, tandanya ya, tanda orang bertobatnya diterima. Yang keenamnya, bagian yang ketiganya adalah tetap prihatin. Ghomi itu prihatin. Wan nadamati, tetap
ada penyesalan. Ya. Alama fa'ala minal ma'asi. Alanya huruf cer, manya isi mausul sebagai majrur. Fa'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke emak. Minya huruf cer, al ma'asi majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Fa'ala minal ma'asi sebagai silah mausul dari emak. Ya, jadi tetap prihatin dan ada penyesalan atas apa-apa yang ia telah perbuat minal ma'asi berupa maksiat, kemaksiatan. Nah, begitu ya. Selesai ya, Masya Allah ya. Tadi ada yang minta diulang. Ya, saya diulang ya sekilas. Oke, Kingston, terima kasih ini ya. Oke, tadi yang minta diulang siapa ya tadi ya? Masih ada yang enggak ini masih hadir nggak orang? Diulang tadi ya Nur Hidayat, Pak Nur Hidayat ya. Oke. Oh, Pak Syahidah saya, oke. Masya Allah masih hadir berarti ya. Oke, kita ulang ya. Kita ulang dari pertama banget apa? Ya, ini makalah yang ke-15-nya ya. Jadi hukama itu ditanya. Kita singkat ya. Hukama itu ditanya tentang ini hal apakah seorang hamba mengetahui itu taubatnya diterima atau ditolak gitu. Bahwasanya taubatnya dia diterima atau ditolak. Maka hukama itu menjawab, aku tidak bisa memastikan tentang hal itu. La ahkumu fi dzalika gitu. Aku tidak bisa memastikan tentang hal itu. Gitu jawabnya. Terus di sini keterangan berikutnya, walakin akan tetapi lidzalika tentang hal itu, maksud tentang hal itu liqabulit taubati, tentang diterimanya taubat terdapat alamatun sittatun. Jadi ada tanda-tandanya, yaitu yang 6 begitu. Ada tanda-tandanya 6. Yang pertama an yaro nafsahu ghairo mahsumatin minal maksiati. Jadi yang pertama dia menganggap atau dia melihat atau dia mengenali dirinya bahwa dirinya itu ghairo maksumatin minal ma'asi. Jadi minal maksiati ya, bahwa dirinya itu tidak ada tidak terpelihara dari maksiat. Kalau Nabi itu kan maksum, Rasul itu maksum. Kalau dirinya tidak terpelihara dari maksiat, artinya bisa saja berbuat maksiat. Nah, jadi dia memandang dirinya tidak terpelihara, tidak terjaga dari maksiat. Jadi bisa kemungkinan untuk terjadinya kemaksiatan. Ini kan fayujawizu wuku'uha fiha. Jadi bisa saja terjadinya maksiat pada dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yarofi kolbihi al-faroha goiban. Jadi dia menganggap hatinya itu tidak ada kegembiraan, ya. Jadi kegembiraan yang hilang, gitu. Maknanya jauh dari kegembiraan. Apa yang muncul? Malah huzna. Yang muncul itu kesedihan yang bersanding dengannya. Syahidan itu maknanya hadiron anhu. Apa yang dimaksud dengan kesedihan? Yang ada kesedihan gitu ya. Dosa-dosa saya yang dulu itu kira-kira sudah diampuni belum gitu. Gitu. Jadi dia merasa masih terbayang-bayang dengan dosa-dosa yang dulu. Ya, itu makanya huzna syahidan gitu. Jadi kesedihannya itu ada di sisinya. Maksudnya gitu. Kemudian yang ketiganya, yakrubu, dia mendekat kepada ahli kebaikan dan menjauh dari ahli keburukan. Itu cirinya. Jadi dia sudah mulai menjauh dengan orang-orang yang buruk gitu ya. Dia mulai mendekat dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Khaufan. Dia takut terulang lagi. Nah gitu ya. Itu. Kemudian berikutnya,
Yang keempatnya, dia menganggap, ya, memandang dengan cukup sedikit tentang dunia, tapi merasa banyak. Sehingga yang dia ambil sedikit dari dunia, sekedarnya saja. Jadi tidak rakus, begitu. Jadi dia walaupun sedikit itu menganggap banyak, itu tentang dunia, ya. Dan sebaliknya, dia menganggap, memandang dengan harus banyak, gitu, dari amalan-amalan akhirat, gitu, dari amalan-amalan akhirat dengan merasa sedikit, sehingga apa? Dia menuntut tambah, gitu. Dia menuntut tambah. Kalau mengamalkan sesuatu, dia harus bertambah, gitu. Sholatnya duha 2 rakaat, pengennya 4, terus gitu. Jadi dia menganggap akhirat itu memandang dengan harus banyak, gitu, karena merasa sedikit. Nah, itu yang dimaksudnya. Itu. Jadi dia memandang dengan harus banyak dari amalan akhirat, ini qalilan, dengan merasa sedikit, sehingga dia menuntut tambah, menuntut lebih, ya gitu. Kalau ngaji sejam kurang, pengennya 2 jam. Kita kayak gitu enggak itu? Malah kita mah kecapean, ya, terlalu lama, ya. Nah, itu enggak gitu. Jadi dia memandang memandang harus banyak kalau tentang akhirat. Jadi dia merasa sedikit. Nah, maka yatlubu, dia menuntut tambah. Kemudian yang kelimanya, dia melihat hatinya, memandangi hatinya itu mustagilan, sibuk dengan ketaatan-ketaatan, ya, dan kosong dengan kosong dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Bima dumina itu dengan yang ditetapkan Allah tentang rizki. Dia disibukkan dengan ketaatan, tidak disibukkan untuk mencari rizki, tidak. Kenapa? Dia yakin kalau rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, begitu. Makanya di sini kalimatnya farighan, kosong, kholian, kosong amad dumina. Jadi kosong dari sesuatu yang telah ditetapkan. Apa itu? Tentang rizki. Karena di sini kafalallahu ta'ala minhu. Allah telah mencukupi. Minhu artinya lahu, ya, kepadanya, tentang rizki, minar rizki. Jadi dia tidak galau, tidak risau tentang rizki. Kemudian yang keenamnya, yaitu tadi, yang keenamnya. Jadi dia menjaga lisannya, satu, gitu kan. Kemudian dia selalu bertafakur, gitu. Dia tetap prihatin dan menyesali apa yang sudah dilakukannya. Ya, itu mudah-mudahan ringkasannya bisa dipahami.